Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ismi Ajis Maulana, presenter pertama dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi biaya dengan studi kasus nyata di PT Maju Bersama Manufaktur. Kita akan melihat dokumen yang sangat krusial, yaitu kartu biaya produksi untuk periode Januari 2024. Mengapa ini penting? Karena disinilah titik awal perusahaan bisa menentukan apakah mereka akan mendapatkan untung atau justru rugi dari sebuah perusahaan. Metode yang bisa kita sampaikan adalah job order costing. Sebuah sistem di mana biaya dikumpulkan khusus untuk satu pesanan spesifik. Dalam hal ini pesanan dengan nomor misalkan PK sekian untuk pemesanan sekian. Oke, terima kasih kepada presenter 1 yang telah menjelaskan teori sebelumnya. Di sini saya sebagai presenter kedua akan menjelaskan mengenai konsep mengapa dokumen itu ada, dokumen ini ada. Nah, sebelum kita melihat angka-angkanya, teman-teman, kita harus paham terlebih dahulu filosofinya. Apa itu kartu biaya produksi? Nah, bayangkan ini sebagai buku harian teman-teman ya di sini. Ini sebuah produk. Dokumen ini merekam setiap sen yang dikeluarkan, mulai dari sepotong kayu pertama yang dipotong hingga paku itu terakhir yang dipasang gitu. Ada 3 fungsi vital yang dijalankan dokumen ini. Pertama, sebagai perekam biaya. Artinya apa? Jadi perekam biaya ini adalah tanpa kartu ini, biaya akan bercampur aduk antar pesanan. Kedua, sebagai dasar hitung HPP atau harga pokok produksi. Nah, kita tidak bisa menebak-nebak harga jual tanpa tahu HPP per unitnya secara pasti gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah sebuah alat kendali. Manajemen ini bisa melihat gitu ya. Oh, kenapa biaya bahan baku bulan ini lebih mahal gitu daripada anggaran. Nah, jadi kartu ini bukan sekedar catatan saja teman-teman, tapi kompas strategi bagi manajemen produksi. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan detail pesanan yang sedang kita kerjakan. Oke, terima kasih kepada presenter yang kedua. Mari kita lanjut atau masuk ke unit observasi kita. Pesanan ini tercatat dengan nomor kartu KBP 2024-001. Produk yang dibuat adalah meja kantor tipe A sebanyak 5 unit. Saat ini statusnya masih dalam proses di Departemen Produksi. Penting bagi kita untuk mengenali identitas ini agar tidak tertukar dengan pesanan meja lain atau pesanan dari klien yang berbeda. Lalu, bagaimana kita menghitung biayanya? Oke, teman-teman, kita menggunakan struktur biaya 3 pilar. Logikanya sederhana, namun absolut, bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung, ditambah overhead pabrik sama dengan total HPP. Ketika komponen ini harus dihitung secara presisi, jika salah satu saja meleset, maka laporan keuangan secara keseluruhan akan bias atau habis gitu teman-teman. Rekan-rekan saya setelah ini akan membedah satu persatu dari 3 elemen ini secara mendalam. Oke, terima kasih presenter 3. Di sini saya akan menjelaskan material dan porsi dominasi biaya. Jadi mari kita lihat elemen pertama dan yang paling dominan adalah bahan baku langsung. Untuk membuat 5 unit meja kantor saja, kita menghabiskan total Rp6.537.500. Jika kita perhatikan distribusinya, bahan baku utama kita adalah kayu mahoni grade A dan papan MDF. Nah, ada hal menarik di sini. Biaya bahan baku memegang porsi 58,1% dari total HPP. Artinya, lebih dari separuh biaya produksi terserap di sini. Apa implikasinya? Implikasinya adalah efisiensi bahan baku agar menjadi kunci utama profitabilitas. Sedikit saja ada sisa kayu yang terbuang, dampaknya akan sangat besar pada margin keuntungan. Kita menghitung ini dengan rumus kuantitas dikali dengan harga per unit sehingga didapatkan angka Rp6,5 juta ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter 5. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke presenter 5 ya. Terima kasih juga untuk presenter 4 atas waktunya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang detail elemen kedua, yaitu tenaga kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Dwi Lamsah.
Saya di sini akan menjelaskan tentang detail elemen 2 tentang tenaga kerja. Elemen kedua adalah tenaga kerja langsung. Biaya yang kita keluarkan untuk upah pengrajin kita adalah Rp 3.048.000 atau sekitar 27,1%. Namun yang ingin saya tekankan di sini bukan hanya angkanya, tapi aktivitasnya. Biaya ini terkumpul dari total 96 jam kerja. Kita membaginya dalam proses yang sistematis, mulai dari pemotongan yang membutuhkan ketelitian, perakitan, hingga tahapan paling krusial, yaitu finishing dan quality control. Selanjutnya, kita tidak bisa membayar berdasarkan gaji bulanan tetap untuk kartu ini, melainkan berdasarkan jam kerja yang benar-benar mereka habiskan untuk pesanan meja kantor tipe A ini. Ini memastikan bahwa harga produk mencerminkan usaha nyata yang dikeluarkan oleh tenaga ahli kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke presenter 6. Oke, terima kasih pada presenter sebelumnya. Di sini kita sampai pada elemen yang sering kali terlupakan namun sangat penting, yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. BOP mencakup biaya-biaya yang tidak menempel langsung pada produk secara fisik, namun tanpanya produk tidak bisa berjalan. Totalnya adalah Rp1.661.000, yaitu 14,8% dari HPP. Uniknya, setiap BOP memiliki dasar alokasi yang berbeda. Contohnya, listrik dan air. Kita alokasikan berdasarkan jam kerja. Sementara depresiasi dan pemeliharaan mesin, kita alokasikan berdasarkan jam mesin. Mengapa demikian? Agar alokasi biaya adil dan logis. Tanpa perhitungan BOP yang cermat, perusahaan mungkin merasa untung, padahal mereka lupa menghitung biaya sewa gedung dan asuransi pabrik yang sebenarnya ikut terpakai selama proses pembuatan meja tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Mari kita lanjutkan ke Saudara Rian. Terima kasih rekan-rekan yang sebelumnya telah mempresentasikan. Sekarang mari kita lihat gambaran besarnya akumulasi dari ketiga rekan saya sebelumnya menghasilkan total biaya produksi sebesar Rp11.246.500. Karena kita memproduksi 5 unit, maka didapatkan HPP per unit itu sebesar Rp2.249.300. Angka inilah yang akan dilaporkan ke manajer pemasaran untuk menentukan harga jual ke konsumen. Namun, sebagai sistem informasi akuntansi, data ini harus masuk ke buku besar. Kita mencatat setiap aliran biaya ini saat bahan baku keluar dari gudang. Kita mendebitkan barang dalam proses, saat upah dibayar, kita mendebitkan barang dalam proses. Dan terakhir, saat meja ini selesai diproduksi pada tanggal 31 Januari, kita memindahkan seluruh nilainya ke akun persediaan barang jadi. Sebagai penutup, kartu biaya produksi PT Maju Bersama Manufaktur periode Januari 2024 menunjukkan struktur biaya yang sehat dengan dominasi bahan baku yang terkendali. Akurasi pencatatan ini adalah kunci akuntabilitas perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Semoga memberikan gambaran yang jelas mengenai proses akuntan biaya kami. Presentasi kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.